Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakatu wal hasanat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal gharaid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba yang penuh dengan kedhaifan, kekurangan, sudah layaknya dan pantasnya kita merendah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayahnya, inayahnya, serta ridhonya kita sampai detik ini masih diberikan segala macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini kita selalu pegang teguh sampai dengan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan selawat dan salam kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menerima dan melanjutkan estafet salah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari para nabi-nabi pendahulunya. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat serta akhlak beliau dan juga bisa menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau, dan akhirnya nanti kita semua diberikan syafaatul uzma beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dan tak bosan para khatib khususnya akan berpesan dan berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtisalil awamir wa jatinabin nawahi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa kita sadari, kita telah berada di hadapan pintu gerbang bulan suci Ramadan. Hanya tinggal menghitung beberapa hari saja kita kepada gerbang tersebut. Selama 1 tahun yang lalu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kembali mencicipi bulan suci Ramadan. Akan tetapi, apakah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, tahun ini, kita merasa bahagia atau menyambutnya dengan bahagia, gembira, sukacita, ataupun sebaliknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan kita malah kesusahan dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jikalau kita ingin
menelaah kembali dan mengkaji lagi ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menemukan formulasi gimana itu gembira dan sukacita untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkannya atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jikalau kita membaca ayat ini dengan seksama, nantinya kita akan menemui bahwasannya perintah syariat berpuasa bukan hanya ditujukan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita akan menemukan bahwasannya kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu dan orang-orang terdahulu pun juga lebih dulu Allah beri perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ada satu pertanyaan. Lantas siapakah orang-orang atau umat-umat terdahulu itu yang disebutkan dalam Al-Quran pada ayat ini? Kita tidak bisa menjawab dengan serampangan, tapi kita harus membuka khazanah ilmu dari para ulama-ulama kita. Ulama kontemporer atau modern, ulama klasik juga harus kita baca, seperti halnya dalam kitab tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga ada kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, dan juga untuk melengkapi daripada bacaan kita mengenai sejarah umat-umat terdahulu, kita bisa baca yaitu dari Qasasul Anbiya ataupun kitab tafsir Qur'anul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Di situ gamblang dan jelas bahwa ulama sepakat, baik ulama klasik dan kontemporer, menyatakan bahwa orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu itu adalah orang mukmin atau orang beriman, yaitu para pengikut dari nabi-nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, layaknya seperti umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita membaca ayat Al-Quran, jangan sampai atau jangan sekali-kali kita potong makna atau definisi dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah ini, ketika kita membaca selanjutnya sampai akhir, kita akan menemukan bahwasannya tujuan utama atau dalam bahasa Inggrisnya grand design dari perintah yaitu berpuasa adalah sebagai la'allakum tattaqun, agar kita, Allah Subhanahu wa taala itu ingin para hambanya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita menelaah ayat Al-Quran dalam hal ini, kita coba kembali lagi kepada pertanyaan khatib tadi yang ada di awal, yaitu apakah definisi dari gembira, sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, dan nantinya para sahabat itu mengajarkan kepada muridnya sampai dengan kita saat ini, bahwasannya ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu kita diwajibkan untuk memperbaiki niat bagaimana kita nanti selama 1 bulan penuh itu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian selain itu memperbanyak kuantitas dan memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Dan selain itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya. Dalam hal ini kita semua bisa membaca hadis-hadisnya dalam berbagai kitab, yaitu kutubus sittah ataupun tis'ah,
Semuanya dijelaskan dan juga dilengkapi dengan referensi tarikh Nabi. Itu menjelaskan ketika ibadah kita sudah full, itu harus dibarengi dengan menahan hawa nafsu amarah dan juga memperbanyak bersabar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hal ini lebih tepatnya ingin khatib sampaikan bahwa level kesabaran dari setiap hamba itu memang berbeda-beda. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbaiki lagi, meningkatkan lagi rasa kesabaran kita, khususnya ketika sudah datang bulan suci Ramadan. Bahwasanya ketika kita membaca surah dalam Al-Quran, tidak heran kita menemukan banyak sekali ayat, potongan ayat yang mengajarkan bahwa Allah SWT itu mencintai dan membersamai dan menyukai orang-orang yang bersabar. Seperti halnya lafaz Allah, wallahu ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Semuanya Allah itu menyukai dan membersamai orang-orang yang bersabar. Coba kita lihat sejarah bahwa di situ dikatakan ada berapa para nabi dan rasul yang terpilih menjadi ulul azmi. Dan ulul azmi ini, jikalau kita mau membuka definisinya, bahwa adalah orang-orang atau nabi dan rasul yang diberikan tingkat kesabaran yang dahsyat di antara para nabi dan rasul lainnya. Ada 5 dan salah satunya Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Betapa ketika orang mendapatkan tingkat atau level kesabarannya itu di atas rata-rata yang lain, Allah dengan mudahnya memberikan derajat yang tinggi di sisinya. Maka dari itu, ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, selain ibadah yang kita perbanyak, akan tetapi rasa hati atau ngaji rasa dalam bahasa Jawanya itu juga kita perlu tingkatkan, terutama dalam hal menahan hawa nafsu amarah dan juga kesabaran. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di mimbar yang singkat ini yuk kita sama-sama kita renung kembali, kita tata kembali niat kita dari awal sebelum datangnya bulan suci Ramadan dan sampai nanti kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, itu untuk mempersiapkan diri yang sebenar-benarnya, yaitu ketika sudah datangnya bulan suci Ramadan, hilangkan dulu semua aktivitas yang tidak ada faedahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan kita dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin was sabirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير وارض الله عنهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية من الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما علينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته